Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan 7I Rusdana Eza Ramadhani. Di sini saya akan menceritakan tentang Roro Jonggrang. Dahulu kala terdapat dua kerajaan bertetangga, yaitu Kerajaan Penging yang dipimpin oleh Prabu Damar dan memiliki putra bernama Bandung Bondowoso, dan Kerajaan Baka yang dipimpin oleh Prabu Baka yang dipimpin oleh dan memiliki putri bernama Roro Jonggrang. Kedua kerajaan ini saling memperluas wilayahnya sampai tiba saatnya kedua kerajaan ini saling berperang. Prabu Damar meminta bantuan putranya untuk memenangkan perang tersebut. Berkat kesaktiannya, Bandung Bondowoso dapat mengalahkan serta mengambil alih kerajaan Prabu Baka. Selesai perang, Bandung Bondowoso serta pasukannya menyerbu masuk ke dalam istana. Saat Bandung Bondowoso masuk, dia terpikat oleh kecantikan Roro Jonggrang. Tanpa basa-basi, Bandung Bondowoso kemudian melamar Roro Jonggrang untuk menjadi pasangan pasutri bersamanya. Tetapi lamaran itu Roro tolak karena dia tidak mau menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Bandung Bondowoso tidak terima akan hal tersebut. Kemudian dan akan melakukan apapun demi mendapatkan cinta sama Roro Jonggrang. Roro Jonggrang mulai risih dengan hal tersebut, lalu memberikan persyaratan yang harus dilakukan demi mendapatkan cintanya, yaitu membuat 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam saja. Bandung Bondowoso menyanggupi persyaratan tersebut. Hari mulai petang, Bandung Bondowoso memanggil para makhluk halus dan meminta bantuan mereka. Dengan bantuan mereka, hampir 1000 candi hampir terselesaikan sebelum matahari terbit. Candi berhasil dibuatnya sebanyak 999 candi. Roro Jonggrang yang mengetahui hal tersebut kemudian ingin menggagalkan usaha itu. Ia meminta bantuan para dayangnya untuk menumpuk padi dan antan di sisi timur, kemudian dibakarnya agar menimbulkan efek seperti matahari terbit. Para makhluk halus kemudian terkelabui dengan hal tersebut, lalu kembali ke asalnya dan meninggalkan proses pembuatan candi hanya sampai 999 candi saja. Tentu, usaha Bandung Bondowoso gagal. Setelah mengetahui bahwa semuanya hanyalah tipu daya serta kecurangan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso amat murka kepada Roro Jonggrang. Kemudian berkata, "Baiklah, jika aku tidak bisa menikahimu, maka orang lain pun juga tidak bisa. Kau bilang bahwa candi ini belum lengkap, kan? Maka aku akan melengkapinya denganmu, Roro Jonggrang." Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi terindah sebagai candi ke-1000. Baiklah, tamat sudah cerita saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Eviardianti, ingin menceritakan Roro Jonggrang dari Yogyakarta. Roro Jonggrang. Dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Prambanan yang dipimpin oleh Prabu Baka. Roro Jonggrang merupakan anak dari Prabu Baka sekaligus putri kerajaan Prambanan. Kisah bermula pada saat ayah Roro Jonggrang gugur dalam pertempuran melawan Bandung Bondowoso, sang pemimpin kerajaan Penging. Bandung Bondowoso pun menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang terkenal kejam, tak pernah terkalahkan dan memiliki cincin untuk membantunya pun melihat Roro Jonggrang yang cantik jelita. Ia pun jatuh hati kepadanya dan berniat untuk menjadikan Roro Jonggrang menjadi permaisuri. Tetapi Roro Jonggrang pun menolak lantaran ia tidak ingin menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya sendiri. Bandung Bondowoso pun murka. Ia terus mendesak Roro Jonggrang. Lelah dengan desakan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang pun memikirkan sebuah cara. Aku mau menjadi permaisuri asalkan kau bisa menuruti persyaratan. Jika kau gagal, izinkan aku pergi dari sini. Ucap Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso pun menjawab, "Semua yang kau minta akan aku turuti." Baiklah, beri aku 1000 candi dalam 1 malam. Dengan begitu, kau bisa permaisuri penuh. Tanpa berpikir panjang, Bandung Bondowoso pun langsung menyetujui. Ia memanggil cincin untuk membantunya membuat candi-candi tersebut.
Kalian tahu apa yang terjadi? Candi-candi tersebut satu persatu pun berdiri. Roro Jonggrang yang melihat dari kejauhan pun mulai dilanda kepanikan. Ia langsung memikirkan sebuah cara agar bisa menghancurkan Prabu Bondowoso. Ia memanggil para wanita dari kerajaan Prambanan untuk membantunya menggebuk-gebukkan lesu dan membakar jerami. Ternyata janji milik Prabu Bondowoso pun pergi ke tak kurang. Lantaran matahari pun seperti bersinar, ayam-ayam pun berkokokan. Prabu Bondowoso yang yakin akan candinya sudah berjumlah 1000 pun meminta Roro Jonggrang untuk menghidupinya. Ternyata apa yang terjadi? Candi-candi tersebut hanya berjumlah 999. Prabu Bondowoso pun marah. Ia kemudian mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu. Mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi. Maka kukutuk kau yang menjadi candi ke-1000. Jangan! Teriak Roro Jonggrang. Saat ini candi-candi tersebut dinamakan Candi Prambanan atau biasa disebut Candi Roro Jonggrang. Terima kasih. Perkenalkan, saya Surya Farahila dari kelas 3 akan mendongeng Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, di atas perbukitan kecil yang jauh dari pemukiman penduduk, hiduplah seorang janda dan seorang anaknya yang sangat cantik. Anak gadisnya sangat cantik, bentuk tubuhnya sangat indah. Tapi sayangnya, tidak dengan perilakunya. Perilakunya begitu buruk. Anak gadis itu sangat pemalas dan bahkan dia tidak pernah membantu ibunya bekerja. Anak gadis itu juga sangat manja. Apapun yang dia mau harus dituruti detik itu juga. Pada suatu hari, sang ibu mengajak anak gadisnya untuk pergi ke pasar di suatu desa. Desa itu sangat terpencil. Jadi mereka harus berjalan sangat lama sampai membuat kaki mereka kesakitan. Setelah mereka sampai di sebuah desa, banyak tatapan mata terpasang pada mereka, khususnya pada anak gadis itu. Anak gadis itu memakai pakaian yang sangat indah, sedangkan ibunya memakai pakaian yang sangat kecil dan membawa satu keranjang di tangannya. Kemudian ada satu pemuda yang bertanya kepada anak gadis, "Hei gadis cantik, apakah orang yang ada di belakangmu itu adalah ibumu?" Sang gadis menjawab dengan, "Bukan, dia bukan ibuku, dia adalah pembantuku." Kemudian sang ibu yang mendengar hal itu merasa sakit hati. Kemudian ada satu pemuda lagi yang bertanya akan hal yang sama, dan sang gadis menjawab hal yang serupa lagi. Sang pemuda itu bertanya, "Hei gadis cantik, apakah yang ada di belakangmu itu adalah ibumu?" Sang gadis pun menjawab, "Bukan, dia adalah budak," jawab sang gadis. Kemudian sang ibu yang mendengar itu kembali merasakan sakit yang teramat sangat. Akhirnya sang ibu pun berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan,
sakit melihat anakku yang berdusta kepadaku. Hukum dia Tuhan, hukumlah dia. Doa suku. Atas kuasa Tuhan yang Maha Esa, akhirnya perlahan-lahan tubuh sang gadis berubah menjadi batu. Ketika beban itu terus setengah badan, sang gadis pun meminta maaf kepada ibunya dengan menangis. Ibu, ampunilah aku ibu, ampunilah semua salahku. Aku telah berdusta kepadamu ibu, maafkan aku ibu. Tangis sang gadis. Tapi hal itu semua sia-sia. Dia pun akhirnya menjadi batu dengan meneteskan air mata. Yang orang-orang pun akan melihat jelas jika sang batu sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis itu adalah berasal dari kutukan ibunya. Disebut batu menangis. Demikianlah cerita legenda dari batu menangis. Barang siapa yang berdurhaka kepada ibunya akan mendapatkan balasan yang setimpal oleh Tuhan. Sekian doa dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Widyawadari dari kelas 7A. Di sini saya akan mendongeng salah satu cerita dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Pada suatu hari, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Pada suatu hari, ibu Darmi hendak pergi bekerja di ladang. Dia akan bekerja hingga sore hari karena musim panen telah tiba. Dia bekerja keras tanpa mempedulikan perutnya yang lapar. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Setelah ibu Darmi tidak merasa lelah, dia harus bekerja keras di ladang dan mengumpulkan hasil panen. Besoknya, hasil panen tersebut akan dijualnya ke pasar. Saat lelah, ibu Darmi beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Setelah pulang ke rumahnya, keesokan harinya, ibu Darmi pergi ke pasar untuk menjual hasil panennya. Dan ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, maukah kau mengantarkan ibu ke pasar, nak? Ibu tidak bisa membawa hasil ladang. Ibu membutuhkan bantuanmu." Darmi yang sedang berdandan menolak. "Tidak mau, Bu. Jika aku ke pasar, nanti kulitku jadi hitam. Aku tidak bisa membayangkan kulitku yang putih ikutan hitam." Ibu Darmi yang mendengar jawaban tersebut hanya bisa menggelengkan kepala dengan sedih. Saat di pasar, ibu Darmi menjual hasil panennya. Lalu ibu Darmi pulang ke rumahnya. Setelah pulang, ibu Darmi menghitung uang hasil menjual panennya. Tidak banyak, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekatinya. "Ibu, belikan bedakku dong, bedakku habis, tolong belikan dong, Bu." Ibu Darmi yang mendengar jawaban kata Darmi tersebut menjawab, "Iya, Ibu belikan, tapi kamu harus ikut ya,
supaya ibu tidak salah beli, ucap sang ibu. Keesokan harinya, Darmi dan Ibu Darmi pergi ke pasar untuk membeli bedak. Dengan membawa kayu, Darmi pergi ke pasar. Lalu Darmi berbisik kepada ibunya, "Bu, nanti jalannya jangan berdampingan ya, ibu di belakangku saja." Ibu Darmi dengan bertanya, "Ada apa, Nak?" Darmi yang tidak memberikan alasan kepada ibunya langsung berjalan. Tiba-tiba Darmi bertemu dengan salah satu temannya. "Hai Darmi, kamu mau kemana?" Darmi menjawab, "Aku mau ke pasar." Lalu teman Darmi dengan pandangan bertanya, "Itu siapa? Ibumu ya?" Darmi yang langsung menjawab, "Bukan, dia bukan ibuku, tapi pembantuku. Amit-amit deh, aku punya ibu yang kulitnya gelap seperti dia." Lalu Darmi dan ibunya lanjut berjalan. Tiba-tiba dia menemui seorang teman laki-lakinya. Dan teman laki-laki tersebut bertanya kepada Darmi, "Darmi, itu siapa?" "Oh, itu pembantuku, bukan ibuku." Dengan sedih, Ibu Darmi hanya bisa menahan air matanya. Lalu Ibu Darmi melanjutkan perjalanannya. Sampai ke pasar, Darmi bertemu dengan seorang temannya lagi. Dia melakukan percakapan yang sama seperti temannya yang sebelumnya. Akhirnya, Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya dan dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku. Jadikan dia, hukum dia, agar dia menjadi jerah." Setelah itu, perlahan-lahan Darmi menjadi batu. "Ah, Ibu, tolong aku. Kenapa aku? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan lagi?" ucap Darmi. Dan Ibu Darmi menjawab, "Ini semua karena sifatmu selama ini kepada Ibu, Nak. Ibu tidak tahan lagi dengan sikapmu." Akhirnya, perlahan-lahan Darmi menjadi batu. Dan batu tersebut dinamakan batu menangis. Dan sekarang batu tersebut masih ada di Kalimantan Barat. Sekian cerita dari saya, batu menangis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini saya ingin mengantarkan cerita dongeng Putri Tujuh yang berasal dari Dumai, Riau. Kita lanjut ke cerita. Dahulu ada kerajaan yang bernama Seri yang dibentang oleh Ratu Ciksi. Ia memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dengan sebutan Putri Tujuh. Putri bungsu yang bernama Mayang Sari adalah putri tercantik dari keenam saudaranya. Putri Mayang Sari dikenal juga dengan nama Mayang Murung. Suatu ketika, ketujuh putri mandi di lumpur. Mereka tidak menyadari bahwa Pangeran Empakula sedang mengintip dari balik semak-semak. Sang pangeran sangat terpesona melihat kecantikan salah satu putri. Pangeran Empakula memberi nama, "Gadis cantik di lubuk, cantik di rumah, ya dumai-dumai, Uman Pangeran Empakula." Selanjutnya, ia pun mengirim utusan untuk meminang sang putri. Pinangan itu disambut baik oleh Ratu Ciksi. Namun, menurut adat, putri tertualah yang berhak mendapat pinangan terlebih dahulu. Utusan tersebut kembali menghadap kepada sang pangeran. "Ampun Baginda Raja, keluarga kerajaan Seri Bunga Tanjung belum bersedia menerima pinangan tuang untuk memperistrikan perkembangan mulai." Mendengar laporan itu, sang raja tidak
bisa terima. Sang pangeran segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung. Maka pertempuran antara kedua kerajaan itu tak dapat dielakkan lagi. Pertempuran itu terjadi sangat dahsyat sehingga Ratu Ciksima segera menyembunyikan ketujuh putrinya di sebuah gua yang berada di dalam. Setelah sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, rakyat negeri Seri Bunga Tanjung banyak yang tewas. Diceritakan bahwa pasukan Empang Kuala juga sangat letih menghadapi pertempuran itu. Pasukan sang pangeran beristirahat dan berlindung di bawah pohon bakau di hilir sungai. Menjelang malam, secara tiba-tiba pasukan Empang Kuala tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badannya. Melihat kenyataan itu, sang pangeran memerintahkan pasukannya segera pulang ke negeri Empang Kuala. Ratu Ciksima pun sangat bersyukur dengan kabar gembira tersebut. Keesokan harinya, ia pergi ke hutan untuk melihat ketujuh putrinya. Tetapi alangkah terkejutnya dia karena melihat ketujuh putrinya yang sudah mati kelaparan. Ratu Ciksima pun teringat bahwa bekal makanan anaknya hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan peperangan terjadi selama 4 bulan. Ratu Ciksima jatuh sakit dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Dari cerita ini, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Dumai seperti yang pernah diucapkan Pangeran Empang Kuala. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Dewan Juri, nama saya Ciko Charles Saverius dari kelas 7D. Saya akan mendongeng tentang legenda Si Lancang yang berasal dari cerita rakyat Riau. Pada suatu hari, di sebuah daerah Kampar yang berasal dari Riau, hiduplah seorang Si Lancang bersama dengan ibunya. Mereka hidup sangat memprihatinkan dengan modal penghasilan sebagai buruh tani. Hal ini yang membuat Lancang ingin merantau ke negeri orang. Pada suatu hari, Si Lancang akhirnya pergi ke negeri orang. Dia bekerja berpuluh-puluh tahun lamanya dan akhirnya cita-citanya pun tercapai. Sebagai saudagar yang sangat kaya raya, memiliki belasan kapal dagang. Tetapi ia lupa dengan janji manisnya kepada ibunya dulu. Akhirnya Si Lancang pun pulang ke kampung halamannya, yaitu di Kampar, Riau. Berita ini terdengar ke ibu Si Lancang. Dengan senang hati, ibu Si Lancang pun langsung berlari ke pesisir pantai untuk menjemput anak yang sudah lama ia tidak lihat. Akhirnya dengan memberanikan diri, ibu Si Lancang naik ke geledak kapal milik Si Lancang dan memeluk Lancang dengan sangat erat. Tetapi alangkah terkejutnya, Lancang langsung dorong ibunya dengan sangat keras dan berkata, "Wahai wanita lusut, aku tidak kenal denganmu. Engkau siapa?" Dengan nada amarah yang sangat kencang, ibu Si Lancang pun berkata, "Wahai anakku Lancang, aku adalah ibu kandungmu yang dulu merawatmu.
dari kecil. Tetapi Lancang tidak mendengarkan ocehan dari sang ibu kandungnya. Dengan nada amarah, Lancang pun langsung berkata, "Wahai wanita kusut, aku akan memberimu sejumlah uang yang kau mau, asalkan kau pergi dari geledak kapal saya," ucap Lancang dengan nada yang sangat keras. Dan akhirnya ibu si Lancang pergi dengan nada yang terseduh-seduh sambil menahan isak tangis. Dan si Lancang pun pergi berlayar lagi menggunakan kapal yang sangat mewah dan megah. Dan ibu si Lancang pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Tuhan, berilah hukuman yang setimpal pada anakku. Ia sudah mendurhakaiku, dan kutuklah dia menjadi batu." Ketika Lancang sedang berlayar, kapal Lancang terombang-ambing karena ombak laut yang sangat dahsyat. Dan akhirnya kapal si Lancang pun jatuh ke dasar laut. Dan si Lancang pun menjadi batu. Pesan moral dari cerita ini adalah, janganlah kalian berdurhaka kepada ibu, karena ibu sudah mengandung kita 9 bulan dan surga di telapak kaki ibu. Terima kasih Dewan Juri yang sudah mendengarkan saya mendongeng. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, Dok. Udah bisa ditunggu anaknya, nonton drama. Sampai akhirnya ini mah. Jangan canda dah. Ada kecan pokoknya. Sebentar ya, Dok. Sorry, Kyo. Gak bisa karena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Kusmina Sumarala Syarizal dari kelas 3D. Hari ini saya akan membacakan cerita tentang dongeng Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda dan satu anak gadis yang sangat cantik. Lalu boleh ulang gak, Bu? Pada zaman dahulu kala, gadis cantik dan seorang janda. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda satu anak dan gadis yang sangat cantik. Janda satu anak ini sangat miskin, namun anaknya yang sangat cantik memiliki tubuh yang sangat indah, lalu memiliki rambut yang terurai hingga ke arah mata kakinya. Dia juga memiliki poni yang lurus seperti habis disisir dan keningnya yang sangat bersih seperti batu cendana.
anaknya memiliki sifat yang buruk, yaitu ia tak ingin membantu ibunya, ia hanya sibuk bersolek, dan ia juga sangat manja dan apa yang ia inginkan harus dituruti pada saat itu juga. Ibunya yang miskin pada saat itu harus bekerja lebih keras agar bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh anaknya. Pada suatu saat, ibunya mengajak anaknya turun ke desa untuk berbelanja. Pada saat memasuki area pasar, anaknya melihat dengan sepasang mata para pemuda-pemuda tampan. Pemuda-pemuda tampan itu bertanya kepada ia, "Hei gadis cantik, siapakah yang di belakangmu itu? Apakah ibumu?" Gadis cantik ini hanya menjawab, "Bukan, dia bukan ibuku. Dia adalah pembantuku." Ibunya membahas dengan senyuman. Dan pada akhirnya ada satu orang pemuda tampan yang bertanya lagi, "Hei gadis cantik, siapakah yang di belakangmu itu?" Gadis cantik itu hanya menjawab, "Bukan, dia bukan ibuku. Dia adalah budakku." Dan disitulah ibunya mulai murka kepada anaknya, dan ia mulai berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. "Ya Tuhan, saya sudah lelah dihina dan dicaci maki oleh anak saya. Kutuklah anak durhaka ini ya Tuhan." Lalu tidak berselang lama, anak itu dari awal kakinya berubah menjadi batu hingga ke setengah badannya. Anak itu mulai meminta maaf kepada ibunya. "Ibu, tolong maafkanlah aku, Ibu. Aku mengakui bahwa aku salah. Aku adalah anak durhaka. Ibu, tolong maafkan aku." Namun semua sudah terlambat karena kini badannya sudah berubah menjadi batu. Dan tidak jarang orang melihat batu itu mengeluarkan setetes air mata. Dan dari situlah batu itu dinamai batu menangis yang berasal dari Kalimantan. Yang harus kita petik dari cerita ini yaitu jangan durhaka kepada ibu kita, hargailah ibu kita karena ibu kita sudah menangani kita dari semua namanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sandi Fajar Wijaya dari kelas 7C ingin mendongeng cerita legenda tentang asal-usul Karakan Sapi. Pada suatu hari, Raja Sumenep mengadakan peninjauan ke sebuah desa. Di sana, Raja Sumenep melihat seorang petani yang sedang menaiki bajak dan ditarik oleh sapi di sawah. Raja Sumenep tertarik ingin menaiki bajak yang ditarik oleh sapi itu. Seperti orang yang ditarik, seperti orang yang menaiki gerobak yang ditarik oleh sapi. Pikir Raja Sumenep. Lalu Raja Sumenep pun mencobanya. Ternyata sangat menyenangkan. Raja Sumenep harus belajar mengendalikan sapi bagaimana cara menarik sapi tersebut dan bagaimana cara untuk mengatur kecepatannya. Kemudian Raja Sumenep pun mempunyai ide. Jika bajak tersebut tidak membebani sapi itu,
maka hewan yang berkaki 4 tersebut bisa berlari dengan cepat. Setelah itu sapi dipasang. Setelah itu sapi diberikan kemudian Raja Sumana pun mempunyai ide. Jika bajak itu tidak membebani sapi, maka hewan berkaki 4 tersebut akan berlari dengan cepat. Setelah itu, sapi tersebut harus dipasangi tempat untuk berdirinya si pengendaranya saat dinaiki. Lalu Raja Sumana pun mencobanya. Ternyata sangat menyenangkan. Lalu Raja Sumana pun ingin segera memberitahu para prajuritnya. Terima kasih. Dongeng dari saya segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 7F akan menceritakan atau mendongeng cerita Legenda Batu Menara. Zaman dahulu kala, di sebuah tebing yang jauh dari desa, hiduplah seorang ibu dan anak gadisnya yang sangat cantik. Anak gadis tersebut memiliki perilaku yang buruk. Ia sangat malas dan juga selalu membiarkan ibunya bekerja seorang diri. Suatu hari, anak tersebut meminta kepada ibunya agar diberikan perhiasan, bedak, dan sisir baru. Ibu bingung, sekaligus sedih karena ibu tidak memiliki cukup uang untuk membeli perhiasan, bedak, dan sisir baru. Terpaksa, ibu harus memecahkan tabungan simpanannya. Keesokan harinya, ibu mengajak anaknya untuk pergi ke pasar. Saat berjalan ke pasar, mereka melewati jalan yang sangat jauh dan juga ladang yang sangat luas. Saat sampai di pasar, anak tersebut berhenti pada salah satu toko penjual perhiasan. Di sisi lain, ibu hanya memandang anaknya berdiri jauh di belakangnya dengan sedih. Saat perjalanan pulang, anak tersebut bertemu dengan pemuda. Pemuda heran, siapakah wanita di belakang wanita itu? Pemuda itu bertanya kepada gadis cantik itu. Gadis cantik, siapakah wanita di belakangmu itu? Karena malu dengan penampilan ibunya yang cerdik dan juga hitam, anak tersebut menjawab, tidak, dia bukan siapa-siapa. Ibu sedih. Dia sudah capai lelah karena perilaku anaknya. Ibu pun berdoa agar Tuhan mengabulkan doanya agar anaknya dihukum. Setelah itu, anaknya berdiri kaku. Tiba-tiba tubuhnya menjadi batu. Anak tersebut memanggil ibunya dan meminta maaf. Ibu menjawab, ibu telah memaafkan Luna, tetapi semua itu
sudah. Wassalam.